Perang Dzi Amar ini merupakan pasukan paling besar yang dipimpin oleh Rasulullah sebelum perang Uhud. Kejadian itu terjadi pada bulan Muharram tahun ketiga Hijriah. Jadi awal tahun 3 Hijriah. Muharram kan bulan pertama kan? Adapun sebabnya, karena nih penyebab perang Dzi Amr ini karena mata-mata Madinah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa sebagian besar Bani Sa'labah dan Muharib itu berhimpun bersatu untuk menyerbu daerah-daerah yang ada di sekitar Madinah. Tuh, Bani Sa'labah dan Muharib. Mereka bersatu ingin menyerang daerah di sekitar Madinah. Maka beliau segera mempersiapkan orang muslim dan pergi bersama mereka 450 prajurit. Jadi lumayan banyak itu. Perang Badar kan cuma 300-an ya. Nah, makanya disebut ini pasukan yang paling banyak karena lebih dari perang Badar. Sudah 450 prajurit. Sebagian berjalan kaki, sebagian lagi naik hewan. Dan sementara di Madinah itu diserahkan urusan di Madinah, pemerintahan di Madinah kepada Utsman bin Affan. Apa yang terjadi di tengah perjalanan? Di tengah perjalanan itu orang-orang muslim memegang seseorang yang bernama Jabar dan berasal dari Bani Sa'labah. Nah, Jabar ini ketemu di jalan, lalu dibawalah Jabar tadi dari Bani Sa'labah tadi menemui Rasulullah dan diajak untuk masuk Islam. Masuk Islam. Jabar tadi pun akhirnya masuk Islam dan mendampingi Bilal sebagai penunjuk jalan bagi pasukan muslimin ke arah menuju daerah musuh. Nah, saat mendengar kedatangan pasukan muslim itu, musuh-musuh berpencar ke puncak gunung. Nabi dan beserta pasukannya 450 tadi ya tiba di tempat berkumpulnya para musuh, yaitu di sebuah mata air yang bernama Dzi Amr. Jadi Dzi Amr itu apa? Nama tempat ya yang ada mata airnya ya. Beliau menetap di sana sebulan penuh pada bulan Safar 3 Hijriah. Enggak dikepung. Ada bulan Safar 3 Hijriah ya tadi ya. Pasukan musuh itu pasukan saat mendengar yang musuhnya yang berpencar itu, musuhnya yang berpencar, sedangkan kaum muslimin itu tiba di tempat mata air, berkumpul di sana. Ya, tujuan itu berkumpulnya di Dzi Amr tadi untuk menunjukkan bahwa kekuatan kaum muslimin itu akan menimbulkan keengganan bagi bangsa Arab. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Enggak perang, cuman menguasai suatu tempat aja. Jadi tidak ada terjadi pertumpahan darah ya. Walaupun pasukan Rasulullah itu pada saat itu besar tapi tidak berperang. Terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf ini itu tokoh Yahudi. Dia itu mendendam sekali dengan orang Islam dan Islam sendiri. Secara terang-terangan Ka'ab bin al-Ashraf ini mengajak untuk membunuh atau memerangi Rasulullah. Dia berasal dari kabilah Ta'i dari Bani Nabahan. Ibunya berasal dari Bani Nadir dan ia adalah orang yang kaya raya, suka berbuat baik kepada orang Arab. Dia juga terkenal sebagai salah seorang penyair dari kalangan Yahudi. Bentengnya itu terletak di tenggara Madinah, tepatnya di bagian belakang dari perkampungan Bani Nadir. Saat pertama kali mendengar kabar tentang kemenangan pasukan muslim dan terbunuhnya beberapa pemuka Quraisy, maka dia selalu bertanya-tanya, benarkah ini? Katanya kayak gitu. Apakah benar orang-orang muslim telah membunuh pemuka Quraisy mereka?
apakah benar mereka kalah kayak gitu ya. Padahal mereka adalah para bangsawan Arab dan raja dari semua manusia. Kata Ka'ab tadi ya, Ka'ab bin al-Ashraf tadi ya, demi Allah, jika memang Muhammad dapat mengalahkan orang-orang itu, tentunya perut bumi lebih baik daripada permukaannya. Jika Nabi Muhammad itu mengalahkan orang-orang Quraisy yang hebat, yang banyak, pemuka-pemuka yang terkenal itu, pastinya kata Ka'ab tadi, perut bumi itu, apa yang ada di atas permukaan bumi itu, perut bumi lebih baik. Setelah dia yakin benar dengan kabar itu ya, maksudnya lebih baik mati daripada hidup. Setelah dia yakin benar dengan kabar itu, maka musuh Allah ini serentak bangkit. Nah, jadi orang-orang Yahudi tadi ya, orang-orang Quraisy tadi bangkit, bersemangat lagi untuk mengolok-olok Rasulullah dan orang-orang muslim, menyanjung orang Quraisy, membangkitkan semangat untuk menghadapi kaum muslimin. Tidak berhenti sampai di situ saja mengolok-olok, tidak berhenti mengolok-olok saja atau membangkitkan semangat orang-orang kafir itu. Setelah itu Ka'ab bin al-Ashraf tadi mendatangi orang Quraisy di Mekah dan menetap di rumah Al-Muttalib bin Abu Wada'ah As-Sahmi. Di sana dia melantunkan syair sambil menangis, mengumbar air mata, menyebut orang-orang yang menjadi korban yang dimasukkan ke dalam sumur Badar. Dengan tindakan itu dia berharap dapat membangkitkan kembali harga diri mereka, membakar kedengkian terhadap Nabi, dan pada akhirnya mengajak untuk menyerang kaum muslimin. Itu ya maksudnya Ka'ab bin al-Ashraf tadi ya. Manakah yang lebih engkau sukai, agama kami ataukah agama Muhammad dan rekan-rekannya? Manakah dua golongan ini yang lebih lurus jalannya? Tanya Abu Sufyan dan orang musyrik kepada Ka'ab selagi dia masih berada di Mekah. Jalan kalianlah yang lebih lurus dan lebih utama, kata Ka'ab bin al-Ashraf. Disuruh milih katanya. Kalau disuruh milih, apakah kamu suka agama kami ataukah agama Muhammad itu, agama Islam, katanya kayak gitu. Maka orang Ka'ab tadi ngomong katanya, dia lebih menyukai orang-orang musyrik tadi, jalannya orang-orang musyrik, bukan jalan Muhammad, karena dia benci sekali dengan Muhammad. Kemudian Allah menurunkan ayat An-Nisa 51. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada yang disembah selain Allah dan Tauhid, dan mengatakan kepada orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. An-Nisa 51 ya. Kemudian Ka'ab kembali lagi ke Madinah sambil merangkum syair baru yang mengejek-ejek istri sahabat dan dengan ketajaman lisannya.